Hendrik dan Melly adalah sepasang suami istri yang membuka usaha ekspedisi di Jakarta. Suatu hari, Hendrik dan Melly harus mengirim barang berupa lukisan yang dikirim dari Cina. Halo, Mel, kamu tahu nggak lukisan yang kamu kirim itu? Di dalamnya ada butiran kristal loh, yang dibungkus aluminium foil. Apa itu ya? Hah? Kristal kayak apa ya, Pi? Papi lagi mintain fotonya. Jadi pas lukisan itu di X-ray, katanya kelihatan sesuatu di bingkainya, seperti kristal. Dan sekarang sedang dibawa untuk dites. Kamu kenal nggak siapa pemilik barang itu? Aku nggak kenal, Pi. Itu barang broker aku yang orang Cina. Coba nanti aku tanyain ya, siapa pemiliknya barang itu. Setelah kristal itu dites, ternyata barang di bingkai lukisan itu adalah narkoba berjenis sabu. Melly langsung menghubungi pihak gudang Cina untuk minta identitas siapa pemilik lukisan tersebut. Hasilnya sudah keluar dan katanya barang itu positif narkoba. Tadi orang polisi udah tanya ke Papi, ini barang siapa? Papi bilang ini barang menantu saya si Hendrik. Kamu suruh Hendrik datang ke bandara ketemu Papi sama polisi ya. Kita mereka akan tanya-tanya. Kamu nggak usah khawatir dan nggak usah ikut. Biar Hendrik saja yang menjelaskan ke mereka. Papi udah minta tolong ke mereka dan mereka katanya mau membantu kita. Oh, tapi biasa aku, Pi, yang lebih sering kontak ke pihak orang Cinanya. Si Hendrik pasti kurang jelas, jadi lebih baik aku ikut ya, Pi. Oh begitu. Ya udah, terserah kamu nah. Melly dan Hendrik langsung menuju ke bandara. Setelah tiba di sana, mereka bertemu dengan papinya dan polisi. Polisi itu langsung menggandeng tangan Hendrik, lalu sambil mengiringi mereka duduk di sebuah restoran yang berada di bandara. Ada apa ini, Pak? Kenapa ini, Pi? Ikut aja mereka. Melly menceritakan detail semua proses pengiriman yang biasa dilakukan. Hendrik, kamu tahu isi barang yang kamu kirim ke Jakarta? Tahu, Pak. Lukisan bener ya? Ya, lukisan benar. Di dalamnya ada narkoba. Kalian tahu, hukuman tersebut adalah hukumannya mati bagi pemilik barang. Jadi kalian harus bekerja sama dengan kami. Bagaimana kita mengirim barang dengan baik agar diterima oleh pemilik barang sebenarnya. Oke. Kita akan bekerja sama, Pak. Bagus. Jadi ketika kalian mengirim barang tersebut ke pemilik barang sebenarnya, kalian harus merekam suara mereka agar menjadi barang bukti buat kami yang kuat. Baik, Pak. Baik. Oke? Oke, Pak. Ya. Jadi untuk sementara, handphone kalian sementara kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut ya. Iya, Pak. Melly, Hendrik, dan papinya ditahan di kantor Terima kasih mereka. untuk kerjasamanya. Tidak boleh pulang ke rumah, dan HP mereka disita. Mereka semua menjadi tahanan luar. Melly hanya bisa berserah kepada Tuhan. Begitu pula papinya. Dia berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Tuhan, saya mohon dari hati yang paling dalam, tolong bantu kami agar pelaku yang sesungguhnya tertangkap. Saya tahu pasti Engkau akan membantu kami menangkap orang jahat itu. Terima kasih Tuhan, saya serahkan kasus ini ke dalam tangan-Mu. Hanya kuasa-Mu lah yang dapat menindak keadilan yang terjadi dalam hidupku. Tolong bantu hamba-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mereka menjalani prosedur seperti biasa. Mereka mengirimi barang lukisan ini ke kantor broker orang Cina itu. Dan setelah barang lukisan diterima oleh pegawainya, polisi langsung menggerebek tempat mereka. Beberapa lama kemudian, Melly, Hendrik, dan papinya juga dibawa ke sana. Mereka semua berkumpul di sana sampai lukisan itu bisa dikirimkan ke pemilik aslinya.
polisi dan Hendrik bekerja sama mengintai alamat tujuan lukisan itu sambil menyusun siasat rencana. Sampai hari tiba lukisan dikirimkan, sesuai dengan siasat rencana yang sudah dibuat, yang mengirim lukisan tersebut adalah pegawai kantor broker mereka dan satu orang polisi di sebelahnya yang menyamar sebagai kenek. Polisi lain mengikuti di mobil yang berbeda dengan Hendrik untuk memantau pengiriman lukisan tersebut. Setelah tiba di alamat tujuan, ternyata rumah itu kosong dan supir segera menelepon pemilik lukisan. Pemilik lukisan menyuruh supir untuk menunggu. Kemudian setelah beberapa menit, si pemilik lukisan pun datang untuk mengambil lukisan tersebut. Setelah lukisan di tangan orang tersebut, polisi langsung menangkapnya dan langsung menginterogasi orang tersebut. Ternyata dia juga bukan pemilik lukisan tersebut. Dia hanya seorang pesuruh yang disuruh untuk menerima lukisan tersebut dan ditaruh di dalam rumah kosong tersebut. Setelah barang sudah diterima, biasanya Meli mengkonfirmasi ke pihak Cina bahwa barang sudah sampai dan diterima. Kemudian pihak Cina juga mengkonfirmasi ke pengirim alias pemilik lukisan ini bahwa barang sudah sampai di tempat tujuan. Halo, ya Pak, saya sudah menerima lukisan itu. Oke, sekarang kamu segera merapat ke bandara untuk bertemu dengan saya. Polisi langsung menyusun siasat, sebagian berangkat menuju airport dengan si penerima barang itu, dan sebagian lagi tetap tinggal di rumah kosong itu dengan lukisan tersebut. Setelah si penerima lukisan itu bersama dengan polisi tiba di airport, ternyata hal tersebut hanya untuk mengecoh. Yang sebenarnya, di sisi lain di rumah kosong itu ada seorang yang mau masuk ke dalam rumah itu. Polisi yang mengumpat di dalam bergegas menangkap orang itu. Setelah pemilik narkoba itu tertangkap, dan ternyata benar ialah sang pemilik barang narkoba tersebut. Akhirnya usaha kita tidak sia-sia. Pemilik barang sudah tertangkap dan akan dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Ya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih ya Pak, sudah membantu kami menangkap pelaku yang sebenarnya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak untuk bantuannya selama ini Pak. Oke. Terima kasih ya Pak atas Terima kasih. segala bantuannya. Ya. Hendrik dan Meli datang ke Komsel dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Aktif ikut berbagai kegiatan Komsel dan hidup mereka benar-benar telah berubah.
I want to say